Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati jajaran pengurus TKM Masjid Jami Darul Muttaqin, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para asatidz alim ulama, dan para jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pribadi bisa hadir ikut berjamaah di Masjid Jami Darul Muttaqin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan dijadikan calon-calon penghuni taman surga. Alhamdulillah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya disodorkan tema oleh panitia Ramadan, yaitu di antara dua dimensi di bulan Ramadan, spiritual dan sosial. Ini sangat tepat menurut saya judul ini. Sesuai dengan firman Allah yang selalu dikumandangkan setiap bulan Ramadan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Inti daripada puasa adalah tujuannya paling utama agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait masalah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kutip salah satu hadits qudsi. Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amal perbuatan anak Adam kita ini adalah bagi kita. Puasa bagi Allah. Asyam li, puasa itu untukku, buat Allah. Beda dengan amal-amal lain. Ya, salat 5 waktu kita bisa dilihat orang. Bayar zakat bisa dilihat orang. Baca Quran bisa dilihat orang. Pergi haji apalagi sampai diarak-arak. Ke bandara masih pada ngikut. Tapi siang, puasa, tidak ada satupun manusia yang bisa menilai seseorang puasa atau enggak. Saja dia udah di depan kita beludah baik, toprak udah 2 piring. Ya, nggak bisa kita nilai siapa yang puasa, siapa yang enggak bisa. Ikut buka bersama bisa dia. Tapi Allah yang tahu. As-sawmu sirrun wa ana azaziyun bi, kata Allah. Puasa rahasia hanya Allah yang akan membalasnya nanti. Makanya dipanggilnya iman. Banyak orang punya iman tapi imannya nggak jalan. Dipanggil puasa ya cuek baik. Nggak peduli sama sekali. Nah, oleh karena itu di dalam Ramadan ini kata Allah, asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Apa perisai? Benteng. Penjaga diri kita di dalam puasa. Dari tubuh kita dari atas ke bawah dijaga oleh puasa. Maka kata Allah, kalau puasa fala rafasa. Lagi puasa jangan ngomong-ngomong yang jorok. Nggak boleh tuh. Ngomong kotor, ngomongin orang, hasud, fitnah, nggak boleh. Fala rafasa. Jadi lagi puasa semua ini. Ya. Diajak puasa semua, kuping puasa, telinga, mata puasa semua, kaki puasa.
Allah puasa. Makanya ketika ini udah malam 10 besok ya, mulai itu tenda-tenda udah pada berdiri. Warteg pakai tenda, bang cendol pakai tenda, bang baso pakai tenda. Di sini ujian kita. Kalau kita orang beriman, kita akan berpikir manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Banyak kuntilanak yang keluarnya siang kan, bulan Ramadan, yang kakinya gantung. Bener ya? Ya di warteg kelihatan kakinya dong uncang-uncang, siapa sih itu? Pas keluar dia pisan, dilap dong dia bersih. Ya, PA ini orang. Ya. Udah mulai ketika 10 awal Ramadan. Kenapa? Rahmatnya udah habis. Awaluhu rahmat, wa wasatuhu magfirah, wa akhirahu izku minan nar. Kita memasuki magfirah nih besok. Udah mutakin saya salut, masih banyak. Ada yang tinggal 2 baris, aki-aki nenek-nenek. Pada ngasong. Padahal kita memasuki magfirah. Pala ropasa, kalau lagi puasa jangan ngomong-ngomong yang kotor, jorok. Baca Quran mulai kita, zikir kepada Allah. Di bulan yang mulia, luar biasa. Bi alfi hasanatin, diobral pahala Ramadan dengan 1000 kali lipat. Berikutnya apa kata Allah? Walajidala, jangan pada bertengkar. Puasa nggak boleh berantem. Ya. Bu, jangan berantem ya Bu. Sabar Bu, belum punya baju sabar. Melaki dimaki-maki. Jangan. Ya. Malah jidalah, jangan bercanda, jangan berantem kalau lagi puasa. Bilang ini so'imun, aku lagi puasa. Pasti godaannya banyak, pasti emosi akan keluar. Banyak orang nanya, kan setan dibelenggu Pak Ustadz. Yang belenggu kita. Tahan, kendalikan. Inilah puasa. Makanya diterusin hadisnya. Isoimi farhatani. Orang yang puasa itu minimal ada 2 kebahagiaan. Apa yang pertama? Indal fitar. Detik-detik kita mau buka. Nggak bisa dirasakan orang yang agak puasa biasa-biasa aja, tapi orang yang puasa, begitu niat teh manis di depan kita, celak-celak gitu. Tenggorokan gentar kalau gua siram nyes. Orang puasa beda. Ya. Apalagi kalau buka bersama buat jajar. Apa aja ada. Hati lebay ini, saya mau pesen aja. Puasanya jangan kayak orang dendam. Ada yang kayak orang dendam. Dari subuh kagak makan, giliran mau maghrib apa bae diubat. Lontong 6 biji, bala-bala 6. Timun suri 11 kom habis. Ini orang buka apa kesurupan. Jaga lebay ini Pak. Jangan kita menuruti hawa nafsu. Ya. Ala kadarnya. Makanya kata Nabi disunatkan kalau buka yang manis. Manis. Kalau Nabi mah ya segelas air yang manis. Korma 2 butir, ya cukup. Kalau kita mau sebuah manis, kolak manis, cendol manis, ya. Akhirnya apa? Nah ini kebanyakan survei membuktikan karena berlebihan buka puasa, akhirnya membuat kita malas untuk ibadah, malas taraweh, baca Quran, ngantuk, kekenyangan. Ya. Apalagi sampai ada kemlakaran, nanti kemlakaran yang nggak ada obatnya. Perutnya bengkak juga. Boro-boro nonggeng, sholat. Nyata imamnya bacanya lambat aja denger baik. Iya. Ada KM imam begini dipakai. Besok gua pindah dari Darul Mutakin, Al-Ikhwan cepet. Dia pindah ke sana, imam yang di sini pindah ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget dia. Lah, ini kayak suaranya mirip yang di Darul Mutakin, giliran dia pindah ke sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berendeng dia. Besok mau gue berhenti terawih begini caranya. Gue ngantuk kelamaan.
Makanya saya pesan para imam jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, sedang-sedang saja. Umur ausatuha, sebaik-baik perkara sedang. Ya, kelamaan juga kesian nih, belakang ada nenek-nenek, ada aki-aki. Kecepatan juga jangan. Alhamdulillah Rabbil Alamin akbar wa malik yaumiddin ya kan bunuh yang dalil amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa nenek-nenek marah, dengkul gue bisa patah begini caranya terawih. Kita bersedang, kayak saya malam itu, menurut saya sih nggak terlalu cepat, sedang. Iya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Jadi kembali lagi bahwa orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, detik-detik mau buka. Apalagi yang perokok kelas berat. 5 menit lagi rokok udah digujengin aja. Ini kalau rokoknya utuh, buka semalam sahur. Dipegangin. Itu saya lihat sendiri, bukan saya ngomong bisa. Ada itu aki-aki. Bang, rokoknya taruh dulu. Gue mau udah gak pengen apa-apa, gue mau rokok ini udah lemas banget, udah puyeng dia. Tek, jur, yes, barengin. Wah, mantep bener ini. Dia kopi, air udah gak pengen, Pak. Hati-hati kalau rokok kelas berat, pusing dia. 5 menit lagi rokok udah pegangin aja. Iya deh. Hati-hati perokok kelas berat, pusing. Ya. Harus kendaliin. Yang kedua apa? Singkat saja. Indaliko awabihi. Orang yang berpuasa karena iman kepada Allah. Yang kedua bahagia nanti detik-detik kita berjumpa sama Allah. Makanya man soma Ramadan imanan wasihsaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa karena iman, diampuni dosa-dosanya terdahulu. Apa kata hadis qudsi? Orang yang puasanya kena lillahi ta'ala. Ya. Karena ada juga puasa yang karena tetangga. Lu nggak puasa, gua nggak enak, tetangga gua pada puasa. Lu nggak puasa, gua nggak enak masa subur. Ya, urusannya. Lillahi ta'ala. Kalau kita lillahi ta'ala, dimanapun kita berada, kita akan apa tuh namanya ikhlas. Bisa aja jam 12 kita masuk ke kamar ambil air segelas, blogok. Bisa kalau nggak ada iman. Karena ini panggil iman. Orang yang berpuasa karena iman kepada Allah, nanti di hari kiamat apa kan? Yatiru bijanaihi ila haitanil jannah. Masya Allah. Diberikan sayap bagaikan burung. Yatiru, terbang. Masuk surahnya terbang, Pak. Nanti ila haitanil jannah. Sampai ke beranda surga. Malaikat Ridwan sampai tercengang. Kaget. Bertanya dia kepada rombongan Masjid Jami Nurul Darul Muttaqin yang masuk surganya pada terbang. Mana antum? Malaikat galak. Siapa kalian? Hal ra'aitumul sirat? Apakah kamu enggak lihat orang yang sedang menyeberang di jembatan Siratal Mustaqim? Rangkang jatuh neraka, rangkang habis jatuh neraka. Kamu tidak lihat? Lah, tidak. Waduh. Hal ra'aitumul hisab? Apakah kamu tidak lihat? Orang-orang lagi pada dihisab, ditimbang amalnya. Kamu nggak lihat? Lah. Jawabnya semuanya lah, tidak. Man antum? Siapa kalian? Masuk surga, selonong boy, enak bener. Terbang begitu. Ya. Siapa kalian? Nahnu min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Darul Muttaqin. Sirrun fid dunya wa adhilna sirrun fil akhirah. Kami rombongan jamaah Masjid Jami Darul Muttaqin. Ketika hidup kami senang mengerjakan amalan yang rahasia, yaitu puasa. Maka Allah balas di hari kiamat, kami masuk surga rahasia. Tidak satupun manusia yang tahu. Oh, Pak, luar biasa. Ya. Puasa, ikhlas. Pintunya juga khusus, babu royan.
dipanggil nanti tuh. Makanya kita alhamdulillah ini udah mau hari 10 ya, tahan terus. Yang kedua, yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya. Ini yang sangat penting. Tidak kalah pentingnya dengan pada Allah. Kalau bahasa Arabnya hablum minallah dan hablum minan, iya, sosial. Gimana hubungan kita sesama manusia? Apalagi di bulan Ramadan. Oh, jangan khawatir, Bu, beli kasih tajil. Luar biasa. Ngasih orang yang berbuka puasa luar biasa. Pahalanya. Bersedekah, berinfak di bulan Ramadan 1000 kali lipat yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita sesama manusia. Makanya ada Ramadan, ada bulan Syawal, ada lebaran nanti. Itu khusus tuh memperbaiki hablum minan nas kita. Ya, kalau ada kita nanti sukses Ramadan, hatam Quran sampai 3 kali, tarawihnya full dari awal sampai akhir, zakat dibayar, tapi sama tetangga 3 lebaran kagak nanya. Nyungsep di neraka. Bener. Beratan hubungan sesama manusia dibanding ke Allah. Allah kita istighfar minta ampun, ya Allah, dibuka pintu maaf oleh Allah, walaupun dosa kita seluas lautan. Tapi dosa manusia yang kadang-kadang saling mempertahankan gengsi. Egonya tinggi manusia. Ya? Lo siapa lo? Gak mau dia maafin. Padahal ayatnya keras. Ya. Nanti itu bulan Syawal tuh kita perbaiki hablum minan nas. Hubungan sosial kita sesama manusia. Minta maaf. Jabatan tangan. Ya. Asal jangan main-main. Kita udah 3 lebaran gak nanya. Lebay itu mah udah. Assalamualaikum. Jambak tangannya. Jangan gengsi-gengsi. Berat hukumannya. Hadisnya keras. La yadkhulul jannata qati'un yakni qati'ar rahim. Tidak bakalan masuk surga orang yang memutuskan tali silatur, tali persaudaraan sama orang tua kek, sama tetangga kek, sama guru kek. Lebah itu mah udah kita. Jangan sampai segelincir biji sawi masih nempel di dada kita. Dendam, dengki, benci, jangan. Jangan ada itu, bersihin. Percuma ibadah kita capek-capek. Dilaporkan ke Allah, ke arus, malaikat, diperiksa sama Allah. Ini si Fulan sama si Fulan belum bayar nih, belum islah. Tolak tuh Pak. Padahal orang Qurannya hatam 3 kali ditolak. Oh, dia sama tetangganya belum nanya. Ini beratnya sesama manusia, harus ijab kabul, saling mengungkap. Alaidin wal faidin, mohon maaf ya teman, mohon maaf ya, gue kemarin berapa kali gue nggak nanya sama lu, ya, tinggal gara-gara sepele, maafin gue ya, gitu. Kalau dia nggak maafin juga biarin, dosa kita tumplak sama dia tuh, kagak dah, gue nggak maafin lu, sampai lindung bebulu, ya, ilaha illallah, sampai lindung bebulu gue mau dimaafin, naudzubillah min dzalik. Makanya ini hablum minan nas. Ya, hubungan kita sesama manusia ini, sosial kita terhadap sesama manusia sangat dianjurkan. Ya, berbagi, apalagi di bulan Ramadan. Ya, hanya fakir miskin lihat, orang yang tidak mampu, udah tidak punya duit, kebanjiran lagi. Ya, jangan serakah, jangan tamak. Saking tamaknya, minumnya pertama kok tali diaduk. Berapa triliun, 1000 triliun katanya, bangetan ini. Ya. Banyak rakyat yang pada susah lihat, astagfirullah, nangis kita. Ya. Udah kering, banjir lagi. Lihat mau di Jati Asih, gede, nangis kita kalau ngeliat. Tapi sementara ada orang yang poya-poya, uang rakyat habis. Ini orang begini bahaya. Makanya saudara sekalian, mari kita perbaiki di bulan Ramadan ini
hablum minallah kita. Allah udah janji kok bakal diampunin dosa kita. Saya sampaikan saja nih hadis terakhir nanti. Mas saya malam ini aja. Man sholat taraweh ilailati salasin, barang siapa yang taraweh sampai akhir bulan, sampai habis, sampai hari akhir taraweh, apa yaqulullah ta'ala, Allah berfirman. Apa kata Allah? Qul min samir jannah. Malam terakhir nih Allah ngomong gitu. Wasrob minal kausar waqtasil min ma'is salsabil ana rabbika wa anta abdi. Malam terakhir nih Pak, kalau kita bertahan. Ada yang nanya ke saya, kalau gitu saya terawihnya malam terakhir aja ya Ustaz. Enak kalau dia ingat gua. Nggak bisa dari awal sampai akhir. Allah berkata silakan minum air telaga Kausar yang ada di surga. Silakan mandi di sungai Salsabila yang ada di surga. Ana rabbika wa anta abdi. Malam terakhir tuh. Ini hadis kursi. Saya ridho malam ini sebagai Tuhan kamu. Dan kamu aku nyatakan telah aku ridhoi sebagai hambaku. Alhamdulillah. Baru begitu sholat Idul Fitri. Ya. Nggak ujug-ujug, kagak ngapain, kagak terawih, kagak puasa. Idul Fitri paling depan. Parah yang begini. Lihat dong ayatnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kata Allah gitu. Beresin dulu bilangan-bilangan puasa kita. Puasanya rapi, zakatnya rapi. Ya. Tadarusnya rapi, tawenya rapi. Apa kata? Walitukabbirullaha. Silakan Anda takbir. Masya Allah, enak. Baju mau ganti kayak mau kagak kayak. Banyak yang masih begini. Yang dikejar hari raya, yang dikejar Idul Fitri. Dia tidak tahu ketika hari raya Idul Fitri ada malaikat Rafiq Atid di pintu gerbang Masjid Darul Taqib. Sembarang. Siapa Anda? Saya. Mau ngapain? Sholat Idul Fitri. Sholat. Tarawih kagak. Puasa. Apalagi kagak pisan. Ya. Gua kagak catat loh. Dicatat Pak. Makanya namanya Idul Fitri. Kembali fitrah kita semula bagaikan bayi yang barulah berangkat itu pagi-pagi. Udah sukses Ramadan. Tinggal suksesin tuh halal bil halal, jabatan tangan sama orang tua sungkem minta maaf ya. Dosa kita banyak sama orang tua. Terus sekalian marilah sama-sama terus kita berjuang. Ini baru estafet pertama, besok estafet kedua ya, 10 sampai 20, estafet ketiga 20 sampai 30 sampai terakhir. Harus kencengin pinggang. Mudah-mudahan di Darul Mutakin ada pendaftaran iktikaf 10 hari. Saya ketika mondok di pesantren Ujung Harapan Al-Maktur Nurali itu kalau di sana 10 akhir orang-orang gaheb, orang-orang kaya yang banyak duit daftar. 10 hari kagak pulang tuh. Dua harus Al-Quran, tahajud, sholat tasbih, dibimbing Mbak Kiai. Ya, keluar masjid cuma wudhu doang, balik lagi masuk 10 hari zikir terus ngejar malam Lailatul Qadar. Kalau kita di mana sih? 10 hari bubar, enggak dibongkar, jamaahnya bikin maju ya. 10 akhir tinggal kencingkin ya. Apa izku minan nar 10 akhir. Ini kan kita masih tradisi. Malam-malam pertama, ntar terakhir coba kita lihat survei membuktikan banyak yang nggak tahan. Ya, makanya para jemaah sekalian, mari kita niatkan kembali yang pokok ya Allah. Kemarin kita doa baik dari Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa baligna fi Ramadan. Doa kita digeber terus, ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab. Alhamdulillah. Nah, mau ke belakang banyak nggak yang bermati dan Rajab? Banyak banget. Darul Mutakin saya dengar juga ada
Di RT saya 4 orang. Begitu meningkat ke Sa'ban, ada lagi. Ada yang sampai Sa'ban awal, ada yang sampai akhir Sa'ban. Alhamdulillah kita orang pilih-pilihan Allah semua. Alhamdulillah bisa sampai menikmati Ramadan sampai ntar malam yang ke-10. Mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Tanda syukur kita atas nikmat Allah yang masih memberikan kesempatan buat kita untuk berlomba-lomba memperbanyak amal di bulan suci Ramadan. Ya, jangan kita tinggalkan, jangan kita berleha-leha. Ya, umur kita nggak lama, jatah hidup kita tidak lama. Ya, beberapa saat, bentar. Ya. Makanya kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiris sabil. Jadilah hidup di dunia kita lagi ngembara. Nanti kita bakal pulang kampung halaman kita. Ya, kita akan mati. Banyak kesempatan ini saya mengajak, mudah-mudahan kita masih bertahan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sehat-sehat. Alhamdulillah mau di sini. Ya, Pak Dokter. Sehat Pak Dokter. Alhamdulillah. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ya Pak Ji, sehat alhamdulillah. Wah, maafin ya, benar ya. Maafin ya, alhamdulillah. Sudah. Wah, kena ini jarang ketemu sehat. Alhamdulillah, maafin ya. Ya, maafin ya, alhamdulillah. Ya, kalau ketemu semua. Ya, maafin deh. Sallallahu alaihi wasallam. Hah? Oh, gue didorong sama remaja ya tadi. Gila diantarin. Udah iya. Didorong nih.